Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda dalam kondisi terbaik, kondisi di mana Anda mampu untuk menemukan diri, mampu untuk mengembangkannya, dan menjadikannya lebih bermanfaat. Di video kali ini, kita masih akan membahas bakat, 34 bakat, dan pada kali ini kita masih berada pada area thinking talent. Khususnya, kita akan membahas bakat input. Apakah bakat input itu? Dan bagaimana ciri-ciri orang dengan bakat input? Bakat input itu adalah bakat hasrat untuk mengetahui lebih banyak, lebih luas, kemudian ia disertai dengan keinginan untuk mengumpulkan sesuatu, baik itu benda maupun informasi. Orang-orang dengan bakat input ini, ia selalu memiliki cara bagaimana untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan benda yang ingin ia kumpulkan. Kalau mungkin saja dengan bahasa yang mudah kita mengatakan, ini kok seperti pengepul ya? Oke, bolehlah ketika kita menggunakan bahasa pasaran pengepul, karena nyatanya orang-orang dengan bakat input itu memang suka mengumpulkan sesuatu, entah ilmu, entah barang, entah yang lainnya. Nah, jika Anda ternyata memiliki cara ciri-ciri seperti pengepul tadi, mungkin di antara Anda itu memiliki bakat input. Nah, kapan bakat input ini akan berguna dan bermanfaat? Manakala disesuaikan dengan konteks atau kondisi di mana profesi kita, di mana aktivitas kita. Contoh misalnya, jika Anda seorang mahasiswa, bakat input ini sangat berguna sekali untuk mengumpulkan referensi, untuk mengumpulkan jurnal. Dan nantinya biasanya orang-orang bakat input ini ketika menuliskan tentang referensi bacaan buku ketika ia membuat sebuah paper, membuat sebuah karya tulis ilmiah, bahkan skripsi, ia akan memiliki banyak referensinya. Karena apa? Berasal dari input, bakat input yang ia nikmati. Nah, orang-orang bakat input ini tahu di mana mendapatkannya dan tahu apa yang harus dikumpulkannya. Bahkan biasanya secara pemahaman umum kok tidak lumrah yang dikumpulkan. Misalnya ngoleksi bungkus permen, ngoleksi bungkus snack. Nah, ini berawal dari bakat input yang menjadi dorongan atau hasrat dia untuk melakukan suatu aktivitas perilaku tersebut. Dan ini bisa dijadikan sebagai pengembangan untuk hal yang bermanfaat. Jangan dikira, oh awalnya cuma ngumpulin bungkus permen, ternyata berkembang. Ketika dia mahasiswa maka bermanfaat, ketika dia mengumpulkan jurnal, ketika misalnya dia berbisnis maka ia berbisnis sesuatu yang unik yang memang ia kumpulkan dan yang lainnya gitu. Nah, orang-orang dengan bakat input ini memang dia seperti gudang memiliki banyak hal yang ia kadang-kadang nggak tahu ini mau digunakan kapan, tapi yang penting ia mengumpulkannya. Apakah ada di antara Anda seperti itu? Oke. Sekilas hampir sama bakat input dengan learner, tetapi yang membedakan adalah bahwasanya ketika input itu adalah proses memasukkan atau mengumpulkan, kalau learner itu proses menikmati proses belajarnya. Ya, kalau learner itu menikmati proses belajarnya, kalau input itu proses memasukkannya. Nah, orang-orang dengan bakat input yang kuat seperti yang saya contohkan di atas tadi. Nah, bagaimana jika orang-orang dengan bakat input yang non-dominan atau tergolong lemah? Maka biasanya ia ada kesulitan dalam hal di mana mencari ini, di mana mengumpulkan ini, dan yang lainnya. Nah, yang menarik lagi ketika orang input bakatnya kuat, itu dia bisa mengarsipkan sesuatu. Dia senang mengarsipkan sesuatu karena merasa yang dikumpulkan itu sesuatu yang beragam, maka dia arsipkan, dia rapikan, dan yang lainnya. Oke, itu sekilas informasi terkait dengan bakat input, di mana akan bermanfaat, ya manakala sesuai dengan konteksnya. Dan bagaimana mengembangkannya adalah dengan dipancing, diberikan stimulus. Tadi ketika menjadi seorang mahasiswa, ia akan berkembang dengan baik, dengan kuat, manakala digunakan untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan.
ketika ini menjadi orang input, menjadi seorang berkeluarga, maka biasanya dia senang mengumpulkan barang-barang tertentu. Nah, akan bermanfaat lagi ketika dia memiliki kebaikan hati, ketika apa yang ia kumpulkan, ia harapkan juga bermanfaat untuk orang lain, tidak hanya untuk dirinya. Ya, dibagikan, disedekahkan, atau sharing manfaat. Ini akan lebih memberikan dampak yang positif, tidak hanya untuk dirinya, tidak hanya untuk kepuasan bakatnya, tetapi akan bermanfaat untuk orang lain. Oke, sekarang kenali diri kita, di mana posisi bakat input kita, dan jadikan bakat input kita itu bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Tidak hanya bahagia kita sebagai pemilih bakat input, tetapi juga membahagiakan orang lain karena kita siap berbagi atas informasi, atas barang yang kita kumpulkan. Oke, cari tahu posisi bakat input kita. Kalau perlu kita assessment talent mapping, lalu kita bedah di mana posisi bakat input kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.